Hai sahabat tanah air. Dikenal dengan julukan kota cinta, siapa yang tak mau ke Paris? Lihat Mara Eiffel foto romantis sama doi sampai makan-makan fancy emang jadi hal yang masuk ke wishlist banyak orang. Tapi tahu gak sih, kalau kota yang dianggap indah ini menyimpan beragam sisi gelap. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Jika kalian tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, fenomena copet itu bukan hal yang asing. Nah, di Paris hal ini juga sangat sering terjadi, utamanya di jalur kereta api yang berdesakan. Salah satu video pernah menangkap aksi pencopet pada seorang remaja asal Korea yang sedang berlibur di Paris. Bisa kita lihat kalau pelakunya itu lihai banget dalam beraksi. Aksi pencopetan di Paris memang jadi salah satu hal meresahkan. Dengan Paris menjadi kota destinasi wisatawan mancanegara, para pencopet menjamur di mana-mana. Para pencopet ini mengincar dompet, handphone, bahkan jika memungkinkan tas dari para wisatawan. Makanya banyak orang di sana yang merekomendasikan untuk tidak memakai tas di punggung, tapi memakai tas di depan dada agar terhindar dari aksi copet. Seperti di kota besar lainnya di Paris, ada banyak gelandangan yang berkeliaran. Jumlah dari gelandangan di Paris juga tak main-main, karena mencapai 150.000 orang dengan kenaikan paling menyeramkan, mencapai 3.000 orang per tahun. Makanya saat berjalan ke gang-gang di kota ini bakal banyak kemah-kemah darurat dan orang tidur serampangan di pinggir jalan. Kengerian dari para gelandangan yang ada di Paris karena tidak adanya tempat aman bagi mereka yang terjatuh. Contohnya Tony yang sudah jadi gelandangan sejak umur 23 tahun. Pria yang tidak ingin memperlihatkan wajahnya ini mengungkapkan bahwa kehidupannya serba dilematis. Jika dia tinggal di jalanan, dirinya akan kekurangan makanan. Tapi jika tinggal di rumah penampungan, nasibnya juga tidak begitu baik. Dalam cerita Tony, di rumah penampungan dia bisa dipukuli cuman karena uang receh antar sesama gelandangan. Karena di rumah penampung banyak pemain dan pemabuk. Pokoknya hidup yang mereka jalani memang serba salah. Nah, sebab kasus gelandangan ini banyak banget yang mengomentari sikap dari pemerintah Prancis yang katanya tidak serius. Ketidakseriusan ini terlihat karena pemerintah tidak bisa menyediakan kem darurat dan pendidikan yang mumpuni. Padahal di Prancis ada beragam fasilitas yang bisa dialih fungsikan, seperti rumah sakit atau pangkalan militer terbengkalai untuk menjadi kem darurat. Perubahan fasilitas publik untuk gelandangan ini memang didorong oleh banyak pihak. Apalagi keberadaan refugi atau pencari suaka di Prancis terus berdatangan dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya gelandangan yang berada di Paris, profesi sebagai pengemis merebak di mana-mana. Di tiap sudut kota, kalian bisa lihat orang duduk untuk mengemis, padahal punya fisik yang lumayan bugar. Banyaknya pengemis di Paris tidak terlepas dari kota ini dijadikan tempat turis dan orang-orang tajir lalu lalang. Jika seorang pengemis di Indonesia bisa super tajir, maka tak kebayang gimana tajirnya pengemis di Paris. Selain pengemis, profesi yang terus digandrungi warga lokal di sana adalah menjadi seorang penipu atau scammer. Kegilaan scammer yang ada di Paris terlihat dari adanya beragam modus yang dilakukan. Misalnya, modus Golden Wrist Chain, di mana seorang warga lokal akan terlihat memungut sebuah cincin emas di depan turis dan kemudian mengatakan, "Ini punya kamu yang terjatuh." Si turis berhenti, maka si warga akan langsung mengenakan cincin emas tersebut. Kemudian menagih 15 euro atau Rp250.000 pada si turis, seakan-akan cincinnya telah dibeli. Selain itu ada juga modus geleng Paris. Seorang penuh akan menghampiri para turis, kemudian memasang geleng yang dirangkai dan dia melakukan ini katanya secara gratis. Kemudian nantinya bakal meminta bayaran. Nah, karena geleng ini tak bisa lepas kecuali dirusak, mau gak mau si turisnya harus bayar. Di Paris ada juga satu aturan tidak tertulis, yaitu jangan terlalu baik pada mereka yang tersesat. Nah, di tempat yang ramai wisatawan sering terjadi orang datang meminta tolong untuk dibelikan tiket kendaraan ataupun ditemani keluar stasiun. Saat keluar, orang ini akan bertemu dengan komplotannya. Biasanya mereka ini bakal memalak atau paling parah merampok. Pokoknya ada banyak jenis tindakan penipuan yang dilakukan di pusat wisata Paris.
Sebagai daerah wisata, tindakan penipuan juga melibatkan modus tiket palsu. Mulai dari tiket kereta api dan bis sampai dengan tiket masuk ke museum. Bicara soal museum untuk wisatawan, sepertinya kita tak boleh lupa soal Mona Lisa. Siapa sih yang gak mau melihat lukisan ini secara langsung? Tapi kayaknya jika kalian tak harus banget melihat Mona Lisa, ya sebaiknya jangan ke sana. Karena dari testimoni mereka yang pernah ke sana pengalamannya itu buruk banget. Karena harus berdesakan parah. Bukan cuman itu. Saat mau melihat Mona Lisa dan kalian tak jago berdesakan, maka pemandangannya ya cuman ketek orang lain seperti ini. Bicara soal jalan untuk lihat Mona Lisa secara eksklusif memang cuman ada satu cara, yaitu ngesewa gedungnya secara pribadi, yang tentu saja cuman bisa dilakuin orang super crazy rich. Membicarakan soal Paris, tentu saja kita tidak luput dari ikon utamanya, yaitu Menara Eiffel. Siapa sangka tempat yang banyak digandrungi untuk jadi sumber postingan media sosial ini ternyata juga punya sisi gelap mencengangkan, yaitu jadi langganan tempat mengakhiri hidup. Dari tahun 1989, setidaknya sudah ada lebih dari 300 kasus orang yang mengakhiri hidupnya di sana. Gilanya lagi, pelaku-pelaku ini bukan cuman datang dari warga lokal, tapi juga datang dari wisatawan yang memang secara eksklusif datang ke Paris cuman untuk terjun mengakhiri hidup. Sebagai kota wisata yang banyak ingin dikunjungi, Paris juga memiliki sisi gila, yaitu kotor sama bau. Di tiap sudut Paris, para wisatawan bahkan bisa menyaksikan tumpukan sampah yang tidak terurus. Tentu saja penampakan ini jauh dari kata cantik, elegan, dan anggun yang selalu disematkan kota Paris. Selain adanya tumpukan sampah, Paris juga menjadi kota yang sangat bau. Karena kotoran hewan bisa ada di mana saja dan bahkan orang bisa buang air kecil di belakang gedung yang membuat bau pesing jadi semerbak yang bikin tambah mual. Gilanya lagi, Paris sebagai ibu kota yang sudah menyatakan diri untuk menyerah mengatasi hama tikus dan hidup berdampingan dengan hewan pengerat tersebut. Hal ini diperparah dengan aksi mogok petugas kebersihan pada awal tahun 2023 lalu yang menyebabkan sampah bertumpuk dan populasi tikus pun semakin tidak terkendali. Sampai sini dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih.